Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di awal pekan. Pemirsa, indeks harga saham gabungan sepertinya masih melanjutkan pelemahan dalam, bahkan secara intraday sempat melemah ke 6.900-an dan tampaknya ini juga merupakan level terlemah paling tidak dalam beberapa waktu terakhir. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Ahmad Yakie melalui Zoom yang merupakan Head Online Trading BCA Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Yaki, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, baik Mas Dan. Terima kasih Pak Yaki sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Yaki, pekan ini aktivitas perdagangan hanya berlangsung 2 hari saja, Pak. Di awal pekan tekanan tampaknya masih berlanjut, sudah ke 69 ini. Bagaimana analisis Anda secara teknikal tekanan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dan khususnya jelang libur panjang Lebaran 2026? Nah, kalau dilihat dari pergerakannya harusnya ISG tekanannya masih cukup besar ya. Kalau dilihat dari pergerakan hari ini juga terlihat ada tekanan baru dari market luar, terutama dari saham sektor emas ya, karena BRMS dan Aman diturunkan bobotnya, lalu masuk baru ada Arci, emas dan PSAB. Jadi memang kalau kita juga tekanan di BRMS dan Aman hari ini cukup besar ya, jadi untuk mempengaruhi ISG sih. Dari sisi sentimen seperti apa, Pak? Apakah memang dari sisi global konflik di Timur Tengah masih mendominasi tahapan-tahapan dan perkembangannya? Kemudian dari dalam negeri menjelang libur panjang Lebaran tampaknya dari sisi volume dan transaksi juga mengalami penurunan. Investor lebih ke arah wait and see. Kemudian besok Bank Indonesia akan merilis suku bunga acuan. Ya, kalau lihat dari beberapa data ya, pelemahan rupiah yang sudah menembus 17.000, lalu ada perang di Timur Tengah yang belum selesai, karena memang walaupun US bilang udah mau selesai, tapi akhirnya mereka juga masih lakukan serangan dan akhirnya Irak pun membalas dengan kondisi di Selat Hormuz yang masih lebih ketat ya, karena kabar terbaru udah penggunaan mata uang yuan untuk bisa melintasi di sana dealnya. Jadi ini juga makin memperpelik ya, karena kan otomatis ada potensi menambah peserta di sana. Mungkin ada kemungkinan ada korelasi dengan pihak Cina, walaupun kita tidak tahu itu seperti apa. Terus juga udah mulai momen liburan, jadi orang juga udah mulai reaksi jenak, karena memang melihat market Indo juga belum ada kebijakan baru dari pemerintah yang sifatnya mungkin memberikan stimulus ataupun kebijakan yang bisa membantu pasar keuangan di Indonesia. Jadi mungkin benar sih tadi Mas Dev bilang cenderung wait and see, dan yang dikhawatirkan adalah ketika kita momen libur dari 18 sampai tanggal 24 itu kita tidak tahu yang terjadi di market global dan regional seperti apa. Jadi ini memang lebih baik saya in cash dulu kalau memang belum terlalu dalam, tapi kalau memang masih punya barang ya di hold nggak apa-apa selama memiliki fundamental kinerja yang baik sih. Atau mungkin ada potensi untuk membagikan dividen seperti banking ya di kemudiannya beberapa kan ada di setelah Lebaran ya. Jadi harusnya sih menarik untuk tetap di hold dulu. Arah indeks harga saham gabungan untuk besok, Pak, kemudian juga pasca Lebaran dengan berbagai sentimen yang Anda sudah sampaikan tadi? Iya, kalau dari pergerakannya harusnya lebih ada tekanan. Tren bearish masih mungkin berlanjut, support terdekat di 6.900, telepon jebol bisa sampai 6.750, 6.830-an, jadi hati-hati besok kalau jebol di bawah 6.900. Cuman yang menarik adalah beberapa banyak indikator sudah oversold, jadi harusnya ada konsentrasi ke ribuan, jadi kita hanya menunggu momentum mungkin habis Lebaran ya besok tekanan itu sih masih mungkin ada ya, karena orang juga pasti akan lebih ke melepas barang yang sudah ada untuk menghindari tekanan di momen liburan mereka. Jadi tekanan jual mungkin masih ada, yang mungkin kalau mau mencoba untuk trading besok ke buy on support sih, karena memang tekanan jualnya masih harus dihindari sih. Besok proyeksinya pelemahan dalam berlanjut atau pelemahan lebih ke arah terbatas, Pak Yaki? Maksudnya lebih terbatas ya. 69-6950 untuk support dekatnya, di bawahnya lagi di 67 sampai 68, 67 ya 6730 sampai 6830-an sih. Baik, tadi sudah Anda katakan Pak Yaki terkait juga dengan saham-saham emiten emas hari ini menjadi salah satu menjadi pemberat utama. Ada Aman, BRMS begitu, kemudian saham emas hari ini justru melejit cukup kencang di atas 18% secara intraday dari sisi penguatannya. Boleh kita ke Aman terlebih dahulu, Pak? Tekanan dalam terjadi untuk Aman, analisis dan rekomendasinya. Apakah sudah disarankan untuk buy on support untuk Aman atau masih ada ruang pelemahan lanjutan? Ya,
Harusnya kalau aman bisa bertahan di atas 4.500 ini udah sama ya momennya dengan kondisi aman di waktu April 2025 ya, setelah aman turun sampai ke level 4.500, aman ribuannya cukup jauh sampai ke level 9.000-an lagi. Jadi harusnya kalau besok bisa bertahan di atas 4.500, potensinya aman untuk swing ribu atau speculative buy menarik sih. Cuman kalau hati-hati kalau amannya di bawah 4.500, spot berikutnya di 4.380 sampai 4.440-an sih. Jadi saran saya sih wait and see dulu ya, kecuali bisa rebound di atas 4.500. Untuk resisten terdekat untuk besok itu di sekitar 4.900 sampai 5.270-an, 5.275-an. Baik, di awal Januari aman masih bergerak di atas level 8.100-an Pak. Saat ini sudah di 4.500, sudah terpangkas separuh ini sepertinya. Bagaimana pola pergerakannya untuk jangka menengah Pak? Apakah masih downtrend tajam untuk aman? Kalau dari pergerakannya downtrend masih mungkin terjadi Mas, karena kan lihat dari moving average ini semuanya udah break, kalau lihat dari ini berarti otomatis trennya aman cenderung lebih bullish, dan kalaupun besok break di bawah 4.500 berarti support hampir setahun yang lalu tuh udah jebol, potensi lanjutan turunnya tuh lebih jauh lebih dalam sih. Jadi kalaupun kita coba tarik dari arah garis Fibonya ini cukup serem sih Mas. Yeah. Sebentar ya, aku coba cek. Untuk Fibonya sendiri kalau menurut aku sih Fibonya itu masih di area 4.100, kalau 4.500 di bawah itu bisa sampai 4.150-an sih. Baik, dari aman kita beralih ke BRMS Pak. Hari ini anjlok 14% di 675, analisis dan rekomendasinya. Supportnya sudah jebol Pak untuk BRMS? Kalau supportnya sebenarnya masih BRMS sendiri harusnya supportnya masih relatif aman ya, kecuali cuman kan kalau kita lihat pergerakannya sejak di Desember 2025 ini bisa dibilang support downtrend-nya ya di sekitar harga sekarang di area 670 sampai 680. Cuman yang saya khawatirkan adalah besok adalah momen rebalancing-nya di sekitar karena kan efektif rebalancing GDXJ itu atau Junior Gold Miners ini kan menurut informasi yang saya punya itu rebalancing efektif per 18 Maret, otomatis 17 adalah momen rebalancingnya, dan saya khawatir sih tekanan di sesi 2 atau di pre-closing cukup besar ya. Jadi saya masih khawatir besok bisa sampai ke 600 atau 580. Cuman kalaupun besok bertahan di atas 675, potensi ribuannya cukup bagus dengan target terdekat di area 800 sampai 920-an. Baik, penutupan hari ini di 675, melemah cukup dalam di 14,56%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yaki, menarik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita akan coba lihat nanti saham-saham apa saja yang masih direkomendasikan di tengah lanjutan pelemahan dalam indeks harga saham gabungan, dan pemirsa kami akan segera kembali. Perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup melemah cukup dalam di 1,61%, namun indeks harga saham gabungan masih mampu bertahan di atas level 7.000-an. Tepatnya di posisi penutupan perdagangan sesi kedua hari ini di 7.022.288, di mana secara intraday indeks harga saham gabungan dibuka di sesi pertama pada pagi tadi langsung dibuka di zona merah di 7.115.451. Pasca pembukaan indeks harga saham gabungan langsung mengalami koreksi cukup dalam pemirsa, dengan menyentuh intraday terendah hari ini di 6.900-an, tepatnya di 6.917.322. Sementara level tertinggi di 7.120.185, di mana posisi level tertinggi ini juga masih bergerak atau berada di zona merah. Kita akan coba update pergerakan dari beberapa indeks lainnya di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Seperti MNC 36 ditutup melemah di 1,47%, Jakarta Islamic Index melemah di 2,83%, dan LQ45 melemah di 2,01%. Rotasi pergerakan sektoral, sektor keuangan hari ini menguat di 0,45%, saham BBNI masih melaju kencang ketika dari saham-saham perbankan big cap lainnya lebih cenderung mengalami pelemahan. Industri menguat di 0,21%, teknologi melemah di 2,34%, dan properti juga tertekan di 2,28%. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. Ada emas hari ini melesat
ke level 9 ribuan, 9.075 transaksi jumbo di 1,1 triliun rupiah. BBNI juga menguat di 4.320, Arci ditutup di 1.690, Menko juga menguat di 1.750 rupiah per sahamnya. Selanjutnya saham-saham yang hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam dan menjadi pemberat ada BBCA. Tekanan semakin dalam sudah ke 6.700-an, Bumi juga melemah di 204, BRMS hari ini anjlok ditutup di 675 dan Antam tertekan ke 3.640, semakin jauh dari level 4.000-an. Ya, updatean pergerakan di harga saham gabungan dan juga beberapa data perdagangan di penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda di perdagangan hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi.